Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بعلم ومن أراد الآخرة فعليه بعلم ومن أرادهما فعليه بعلم, yang artinya barang siapa yang menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya. Itu yang dimaksud dengan man arada dunya fa alaihi bi'ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan akhirat, maka wajiblah ia juga menuntut ilmunya. Itulah yang dimaksud dengan waman aradal akhirah fa'alaihi bi'ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu keduanya. Nah, itu juga yang dimaksud dengan waman aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah telah memberikan kita kesempatan lagi untuk coba menggali arti dan makna hidup kita, agar kita mampu untuk menempuh suatu jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Oleh karena itu, saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita coba untuk belajar renungkan maksud atau makna daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa mengerti apa maksud tujuan hidup kita yang sebenar-benarnya. Tapi sebelum kita lanjut ke kajian perenungan diri ini, marilah kita terlebih dahulu bersama-sama mengucapkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita, kesehatan yang sempurna kepada kita, dan kesempatan yang mulia ini. Marilah kita bersama-sama ucapkan kata puja-puji syukur kita dengan ucapan Alhamdulillah. Dan marilah kita sama-sama membaca salawat serta salam kita ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibu, bapak, adik, kakak, atau saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidup kita ini Allah telah memberikan kita petunjuk dari Al-Quran untuk kita renungi bersama-sama, agar kita mampu mengingat diri kita, mengoreksi diri kita untuk menuju ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saya Salman Al Farisi
ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk mencoba merenungkan ayat-ayat dari surah Al-Baqarah untuk kita sadari bahwa apakah kita itu selalu mengoreksi diri kita atau tidak. Karena maksud dan tujuan ayat surat Al-Baqarah ini adalah untuk kita mengoreksi diri kita, bukan mengoreksi orang lain. Nah, coba kita lihat dari ayat pertamanya dan kedua sampai seterusnya. Apa bunyinya, apa artinya, dan bagaimana maknanya. Mari kita coba lihat sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Nah, bacaan atau kalimat atau huruf Alif Lam Mim ini tidak dicantumkan artinya di dalam Al-Quran yang tertulis. Gak ada yang berani mengartikannya di dalam Al-Quran yang tertulis. Kenapa para ulama kita atau orang-orang yang berilmu tidak menuliskan langsung artinya seperti ayat-ayat yang lain? Alasannya tidak dicantumkan artinya seperti ayat-ayat yang lain adalah karena huruf Alif Lam Mim ini atau kalimat Alif Lam Mim ini tidak terbatas artinya, dia meliputi luas artinya daripada kalimat Alif Lam Mim ini. Pertanyaannya, lalu bagaimanakah caranya kita mengenal arti atau maknanya kalimat Alif Lam Mim ini? Gampang saja saudara-saudaraku kita mengetahui arti dan maknanya. Apakah saudara-saudara semua ingin tahu? Mari coba kita simak ayat yang keduanya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya di sini, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, itu artinya. Maknanya bagaimana? Maknanya adalah kita yang menjalankan hidup di dunia ini harus sesuai dengan perjalanan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu makna daripada zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena Allah menjelaskan di dalam ayat yang ketiganya sampai yang keempatnya yang berbunyi allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, dan wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, yang artinya itu adalah yaitu mereka orang yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Nah, jika kita merasa mempunyai petunjuk atau sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, berarti kita harus mempunyai keyakinan kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan berbagi rezeki. Dan kita harus mampu mempercayai semua apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang telah difirmankan Allah di dalam Al-Quran, mulai dari surah Al-Fatihah yang diawali dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim sampai surah An-Nas. Nah, itu sebenarnya kita harus mampu untuk
percaya dari apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayatnya. Jangan sampai pada khususnya di antara kita semua, dan jangan sampai pada umumnya yang mengaku sebagai umat Islam atau yang mengaku beragama Islam tidak mempercayai keseluruhan daripada ayat-ayat Al-Quran yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila di antara kita semua yang mengaku beragama Islam, yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengimani keseluruhan daripada ayat-ayat Al-Quran, berarti kita jangan sombong, jangan merasa diri paling bertakwa, jangan merasa diri paling taat kepada Allah. Jangan. Karena apa? Itu kita tidak mengimaninya semuanya. Jangan sombong, jangan bangga oleh ilmu yang sedikit, ya. Nah, begitu caranya kita renungi. Ini baru mempunyai ilmu sedikit sudah gaya, sudah sombong, merasa diri paling alim, merasa diri paling berilmu, merasa diri paling bertakwa, merasa diri paling pintar, merasa diri pokoknya dia yang paling bisa. Jangan seperti itu. Karena apabila kita tidak mempercayai semua ayat dari Al-Quran, tidak pantas kita mengatakan diri paling bisa. Tidak pantas kita sombong dari ilmu yang kita ketahui ini. Tidak pantas. Contoh zaman sekarang yang sering kita dengar, saudara-saudara, ya. Pertama, di antara ulama kita ada yang berfatwa menyampaikan tentang ilmu pengenalan kepada Allah, dan ada juga yang berfatwa menyampaikan perbuatan-perbuatan yang baik seperti melakukan sholat, atau dalam bahasa lainnya adalah ilmu fikih. Nah, di antara orang-orang yang belajar ilmu ini kepada dua ulama tersebut, mereka saling mencaci, mereka saling menghina, mereka berdebat tentang ayat-ayat Al-Quran. Karena kenapa? Itu disebabkan dari antara ayat-ayat Al-Quran yang Allah firmankan itu ada yang tidak dipercayainya, maka mereka berdebat. Tetapi kalau orang yang betul mempercayai ayat-ayat Al-Quran dengan secara keseluruhan, mereka pasti tidak akan memperdebatkan ayat-ayat Allah. Contohnya yang sering kita dengar, ada banyak di antara kita itu diajak menggali ilmu tarikah, ilmu tasawuf. Wah, itu ilmu sesat, itu ilmu syirik, nanti susah katanya, bisa gila. Nah, itu ada yang berkata begitu, sering kita dengar. Pasti saudara-saudara pernah mendengar itu. Ada juga yang berkata di antara kalangan yang menuntut ilmu tasawuf atau ilmu tarekah, ada juga yang berkata, wah, kamu itu fikih nggak ada artinya, kulitnya saja, nggak ada maknanya. Nah, yang kamu perbuat itu tidak bermanfaat karena kulit itu tidak bagus kalau tidak ada isinya, itu katanya yang pernah atau yang sering kita dengar. Nah, pelajaran-pelajaran seperti ini adalah pelajaran yang sangat keliru dalam mengimani ayat-ayat Allah. Sangat keliru. Karena kenapa saya bilang sangat keliru? Jika kita mengatakan diri bertakwa dan beriman kepada Al-Quran, berarti harus keseluruhan. Tidak boleh satu ayat, ngambil satu ayat diimani
di bagian yang lain dan satu ayat diimani di bagian yang lain pula. Nggak boleh. Harus sempurna, harus seluruh dari ayat-ayat tersebut. Maka dari situ kita sebagai penuntut ilmu jangan berijtihad, jangan berguru kepada hanya satu guru saja. Misalnya ada guru yang terkenal gitu kan, ada yang terkenal di bidang al-fuqahanya, lalu kita berguru fikih, terus ada guru atau ulama kita al-hukama, ahli hikmah, kita tidak mau menuntut kepadanya fikih doang, atau fuqaha doang gitu, hukama doang lagi. Jangan sampai hikmah digali namun tidak ada fikihnya, tidak ada syariatnya, tidak ada gunanya juga, ya, tidak ada gunanya juga. Hikmah isi dicari namun tidak ada tempat menaruhnya, isi itu akan berantakan dan akan menjadi rusak. Kulit saja tidak ada isinya, kulitnya itu susah untuk dimanfaatkan. Sebagaimana kelapa, memang kulit itu pasti ada manfaatnya. Maka syariah, walaupun orang yang belajar fikih saja tidak belajar hikmah atau tasawuf gitu, usul tasawuf tidak belajar tapi hanya fikih saja, itu dia pasti mempunyai ganjarannya juga, cuman agak susah cara pemakaiannya. Seperti kulit kelapa tadi, ya, terkadang kulit kelapa itu bisa menjadi untuk membakar nyamuk lah gitu. Nah, kulit yang kerasnya itu, yang di dalamnya itu kulit kerasnya bisa untuk membakar sate. Nah, seperti itu. Pasti semuanya mempunyai makna dan mempunyai ganjaran tersendiri. Cuman tidak seperti yang kita dapatkan seperti isi. Nah, begitu. Tetapi sama juga kalau kita tidak mempunyai atau tidak mempelajari fikihnya, artinya syariatnya atau kulitnya gitu, isi yang kita gali itu pasti akan rusak. Sebagaimana kelapa tersebut, jika kita sudah buang kulitnya, terus buang kulit kerasnya, tinggal isinya. Nah, tinggal isinya itu kalau kita bandingkan sekarang kekuatannya, ya, pasti kalau ditaruh isinya tersebut tiga perbandingan, ya. Pertama, isi dan kulit, dan tidak terpisah dari isi dan kulit. Kita bandingkan ini. Pertama, isinya kita taruh di dalam lemari emas. Dalam lemari emas itu kita taruh isinya, simpan sudah di sana. Terus kulitnya kita taruh juga di dalam lemari emas. Nah, yang isi berserta kulit yang tidak terpisah tersebut jangan taruh di lemari emas lah. Taruh di tempat-tempat sampah yang banyak air busuknya lah, atau apa namanya itu, kalau bahasa Lombok itu bebeleng, ya, katakanlah tempat sampah seperti tempat bekas-bekas air yang mengalir, bekas cuci, mandi, bekas macam-macam lah gitu. Di situ aja ditaruh, di tempat yang agak tidak disukai oleh orang duduk di sana, karena udah bau di sana kan. Kalau kita mandi itu atau
sering nyuci di sana, pasti kita baunya bau nggak nyaman di sana duduk, sehingga kita itu pasti pergi. Nah, di situ ditaruh kulit dan isi yang tidak terpisah itu, buang-buang sudah. Sedangkan yang dua, kulitnya dan isinya yang terpisah-pisah itu taruh di lemari emas. Mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih membawa hikmah? Pasti kelapa yang isinya tersebut yang ditaruh di dalam lemari emas itu lama kelamaan 1-2 minggu pasti rusak. Pasti rusak dia. Lama kelamaan rusak, busuk dia. Begitu juga kulit yang terpisah itu dari isinya yang ditaruh di dalam lemari emas juga. Nah, apa manfaatnya? Nggak ada. Hanya seperti itu terus, malah menjadi kotoran di dalam lemari emas. Lama-lama kita akan membuangnya kalau tidak bisa dimanfaatkan untuk membakar sate atau membuat api untuk menghangatkan kulit di musim dingin. Kalau kita tidak manfaatkan ke sana di waktu musim panas, masa mau bakar api sedangkan kita lagi panas? Nggak mungkin. Nah, berarti kurang manfaatnya lah kulitnya itu. Tetap dia akan mendapatkan suatu imbalan kalau bahasa perbuatannya. Tetap Allah akan balas perbuatan tersebut sesuai dengan apa yang kita amalkan gitu. Jadinya seperti itulah saudara-saudaraku semua. Isi kita taruh, lama kelamaan dia akan rusak. Kulit kita taruh walaupun di dalam lemari emas, lama kelamaan pasti kita akan membuangnya, karena lama kelamaan akan menjadi kotoran kulit tersebut di dalam lemari emas. Beda halnya kalau kulit dan isi yang tidak terpisah itu tidak ditaruh di lemari emas, tapi dibuang di tempat sampah, dibuang di lumpur-lumpur yang agak bau-bau tempatnya itu. Nggak usah ditaruh di lemari emas, buang aja di tempat sampah, buang di lumpur-lumpur yang bau, tempat bekas air mengalir, kita nyuci, kita apa itu, buang saja di sana. Pasti kelapa yang dibuang di tempat yang busuk itu suatu saat akan menghasilkan hikmah. Bagaimana caranya menghasilkan hikmah, manfaat begitu? Dia akan tumbuh dan tumbuh sampai sekian tahun, sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Dia akan tumbuhnya menjadi besar, dan besarnya itu akan menghasilkan buah. Nah, buah yang satu akan menjadi buah yang banyak. Nah, itulah yang dimaksud daripada ilmu yang harus kita pelajari. Itulah yang dimaksud dari Al-Quran yang 30 juz. Itulah yang dimaksud. Jangan kita pilih-pilih ayatnya. Semuanya kita pelajari ayat-ayat Al-Quran ini, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Jangan pernah ada ayat-ayatnya yang dilupakan, yang tidak diimani. Kalau ada ayat yang kita tidak imani dari Al-Quran tersebut, maka terjadilah perbedaan pendapat, terjadilah saling berdebat, terjadilah saling menghujah, terjadilah bermacam yang terjadi jika ayat-ayat Al-Quran itu kita pilih. Itu akan merusak diri kita, saudara-saudaraku semua. Nah, apabila kita sudah mampu mengimani semua dari ayat-ayat Al-Quran tersebut, kita akan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, yang artinya
merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, itu kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, kita harus percaya semua, nggih. Nggak boleh percaya sedikit-sedikit, nggak boleh percaya satu ayat, ini ayat yang muhkamat, ayat yang mutasabihat, itu semuanya kita harus percayai, ya. Apa yang ada di ayat-ayat Al-Quran, petunjuk dari ayat Al-Quran tersebut kita harus percaya, begitu. Jangan sampai kita ingkari atau kafiri. Nah, kita lanjut ke ayat ke-6-nya. Nah, di dalam ayat ke-6 ini, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat atau bunyi ayat tersebut, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau Muhammad beri peringatan atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman, gitu. Engkau peringatkan, engkau sampaikan, tidak akan beriman. Nah, ini maknanya disuruh kita mengoreksi diri. Makna ayat ini perintahnya adalah mengoreksi diri. Apakah kita itu mengimani ayat Al-Quran dengan secara keseluruhan, ya, atau tidak? Ciri-ciri manusia yang tidak beriman kepada ayat Al-Quran secara keseluruhan, mana ciri-cirinya? Coba kita lihat. Ciri-ciri pertama adalah apabila ulama atau tuan guru menyampaikan berita gembira tentang keberuntungan daripada orang-orang yang beramal soleh, lalu ada orang yang iri dengki atau tidak suka dengan cerita itu orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Al-Quran di antara ayat-ayat Allah tersebut. Pasti dia mengingkarinya, dia tidak pernah mempelajari ayat-ayat Al-Quran dengan secara keseluruhan. Ciri-ciri yang kedua adalah apabila ada orang yang pernah belajar menggali makna dari ayat-ayat Al-Quran dan katanya beriman kepada ayat-ayat Allah, tapi kalau diajak sholat dia menolak. Kalau pengetahuannya tentang dalil luas, kan? Dia belajar pengenalan kepada Allah, dalilnya dia kuasai gitu, saking banyaknya dalilnya dia kuasai, akhirnya diajak sholat dia menolak. Nah, itu ciri-ciri orang yang tidak sempurna imannya kepada ayat-ayat Allah. Dia tidak mempelajari Al-Quran dengan secara keseluruhan. Ciri-ciri ketiga adalah apabila di antara kita ada yang diajak mengenal kepada Allah, mempelajari Al-Quran dengan menuju pengenalan kepada Allah, menuju pelajaran ilmu tasawuf atau tarekah namanya, lalu dia mengatakan, wah itu ilmu sesat, nggak mau dia diajak, dia hanya ingin mempelajari ilmu fikih saja, itu dia katakan ilmu sesat. Berarti orang itu tidak beriman kepada ayat-ayat Al-Quran dengan secara keseluruhan. Dia tidak beriman. Perhatikan aja ciri-ciri ini. Jika ada ciri-ciri yang seperti itu, dia tidak beriman dengan secara keseluruhan. Padahal kan kita dikatakan oleh Allah dari ayat keempat,
yang berbunyi wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yang beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad. Kalau disebut namanya Al-Qur'an itu adalah semua. Kalau udah namanya Al-Qur'an berarti semua, nggak boleh kurang. Kita harus semua imani, itu yang dimaksud Al-Qur'an. Kalau namanya kitab-kitab yang lain, yang dimaksud dengan dan apa yang diturunkan oleh Allah sebelum engkau, kitab-kitab sebelum engkau, yaitu kayak kitab Injil, kitab Zabur, Taurat, itu tidak namanya Al-Qur'an. Karena apa? Karena dia separuh. Tapi kita wajib mempercayainya. Kita harus percaya. Karena apa? Bagian daripada Al-Qur'an. Kalau udah disebut Al-Qur'an itu seluruh. Itu maknanya daripada Al-Qur'an. Seluruh. Jangan ada yang ditinggalkan. Nah, begitu. Namanya Al-Qur'an itu adalah seluruh, bukan sedikit. Kalau sedikit namanya Injil, namanya Zabur, namanya Taurat. Itu namanya. Kalau separuh dari ayat-ayat Al-Qur'an, karena di dalam Al-Qur'an ini kitab Zabur dicari ada, kitab Injil ada, kitab Taurat pun ada ceritanya, ada kitabnya di dalam Al-Qur'an. Tetapi jika kita ngambil separuh, berarti kita hanya mempelajari di antara kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Kita hanya mempelajari itu saja. Maka terjadi perdebatan dengan teman-teman kita, terjadi permusuhan, terjadi dialog yang gak baik, terjadi banyak yang terjadi, saling hina menghina dalam kajian, saling hina menghina dalam Islam. Ini orang Islam saling hina menghina, kan ditertawai sama orang-orang yang bukan Islam. Karena apa? Mereka itu mengambil separuh atau sebagian dari ayat Al-Qur'an yang dipelajarinya, bukan seluruhnya. Kalau mereka orang-orang yang belajar Al-Qur'an dengan secara keseluruhan, dia tidak akan memperdebatkan ayat-ayat Allah. Maka harus kita memahami makna, maksud daripada Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah sesuatu firman Allah yang lengkap, kesempurnaan firman-firman Allah di situ, bukan separuhnya. Jangan sampai kita mengatakan kita beriman kepada Al-Qur'an namun kita tidak dengan secara keseluruhan. Itu adalah sesuatu pelajaran yang keliru, sesuatu yang sangat keliru cara belajarnya, ya. Nah, itu ciri-ciri yang ketiga. Dan banyak nanti ciri-ciri lainnya. Ya, coba kita perhatikan ciri-ciri sampai ciri-ciri yang ketiga aja lah dulu. Oke. Nah, jika kita melihat di antara saudara-saudara kita memakai di antara salah satu ciri-ciri tersebut, kita pasti akan mengetahui bahwa dia belum mempelajari Al-Qur'an. Kita belum bisa mengatakan dia sudah mempelajari Al-Qur'an. Karena apa? Dia mempelajari dari bagian daripada Al-Qur'an. Bisa jadi dia mempelajari kitab Taurat, Zabur, Injil yang di dalam Al-Qur'an. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya, makanya kita bisa mengenal saudara-saudara kita, orang-orang yang imannya sempurna atau tidak. Nah, itu kelebihannya daripada belajar Al-Qur'an secara keseluruhan. Maka Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilma salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah
wa innal malaikata latada'u ajtihataha ridon li talibil ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma wa inna fadlal alim 'alal 'abid qafadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya alam yuwarrasu dinaran wala dirhama innama warrasul ilma faman akhazahu akhaza bihazzin wafir, yang artinya saudara-saudaraku semua, barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan tunjukkan baginya salah satu jalan dari jalan-jalan menuju ke surga. Nah, kalau kita betul-betul ingin menuntut ilmu, pasti Allah memberikan jalan-jalan untuk menuju surga, nggih. Dan sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk keridoan terhadap penuntut ilmu. Sesungguhnya semua yang ada di langit dan di bumi meminta ampun untuk seorang yang berilmu, sampai ikan yang ada di air. Nah, maka kita dimintakan ampun kalau kita orang yang berilmu oleh ikan-ikan yang berada di air. Ini kata Rasulullah. Nah, ini sabda Rasulullah, nggih. Kita harus imani juga, nggih. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah sebagaimana keutamaan bulan purnama terhadap semua bintang. Wah, Allah Akbar. Ini sabda Rasulullah ini diibaratkan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah lebih mulia daripada orang ahli ibadah. Seibarat bulan purnama terhadap semua bintang, lebih terang dia bulan purnama itu daripada terangnya bintang, walaupun bintang itu banyak, walaupun bintang itu banyak sekali, tapi lebih terang bulan purnama. Itu bandingan orang yang berilmu dengan ahli ibadah. Maka dari situ saudara-saudaraku semua, mari kita selalu menuntut ilmu. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Nah, di sini yang dikatakan ulama dari kata dasar alim, orang yang berilmu. Nah, berarti orang yang berilmu itu adalah apa? Habib atau sayyid, bisa dikatakan seperti itu, karena pewaris. Namanya pewaris itu mendapatkan warisan itu seorang bagian daripada keturunan. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Berarti dia adalah pewaris nabi, berarti dia adalah keturunan nabi. Nah, itu secara makna. Tetapi kalau secara manusia seperti turun binurun gitu, ya Allah a'lamu bissawab. Nah, kalau kita lihat daripada hadis tersebut, ya, sesungguhnya orang yang berilmu itu yang dimaksud pewaris para nabi, itu yang dimaksud ahli waris. Dan sesungguhnya mereka tidaklah mewariskan dinar maupun dirham. Nah, para pewaris tersebut atau ulama tersebut, ahli waris yang saya maksud, ulama, tidak mewariskan dinar maupun dirham kepada orang-orang yang menuntut ilmu atau anak cucunya gitu. Akan tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil bagian ilmu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang berharga. Masya Allah. Maka dari itu, saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita fanatik. Jangan kita fanatik terhadap guru, para ulama. Jangan berihtihad sama satu ulama atau satu guru saja. Karena apabila kita berihtihad sama satu guru,
belum tentu ia sempurna kebenarannya. Apabila ia salah, maka salahlah kita. Nah, maka dari situ kita perlu berguru dengan secara keseluruhan juga. Harus luas kita berguru. Contoh seperti kita mengetahui baik dan buruk. Jika kita tidak mengenal buruk, kita tidak akan ingat kepada yang baik. Jika kita tidak mengenal baik, bagaimana kita mengetahui yang buruk? Nah, dari situ berarti baik buruk itu Allah telah beri petunjuk di dalamnya. Baik yang kita dapatkan atau yang kita perbuat atau yang kita lihat atau yang kita dengar, itu petunjuk. Buruk yang kita dengar, buruk yang kita lihat, itu pun petunjuk. Jangan sampai membeda-bedakan di antara petunjuk Allah. Allah memberikan petunjuk dari Allah memberikan petunjuk dari yang baik dan dari yang buruk. Maka Allah menciptakan iblis atau syaitan untuk menunjuki kepada manusia bahwa itu adalah perbuatan buruk. Jadi perbuatan buruk itu juga petunjuk. Maka kita harus pelajari begitu. Jangan baik aja yang dipelajari, enggak pelajari maksud keburukan. Enggak bisa, kita akan sampai dalam kesempurnaan untuk menuju kepada Allah. Karena baik dan buruk harus kita ketahui. Jika kita sudah tahu buruk, berarti berhenti melakukan keburukan. Jika kita mengetahui baik, berarti kita senang melakukan kebaikan. Nah, begitu caranya mengambil kesimpulan, nggih. Nah, tapi yang begini sulit, saudara-saudaraku semua ya. Kalau belum ada petunjuk dari Allah atau kalau Allah belum meridhoi kita kalau belum bisa, kita harus banyak berdoa, banyak bersabar, nggih. Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Aku akan berikan petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki dan aku akan sesatkan kepada siapa yang aku kehendaki karena aku maha kuasa, kata Allah. Nah, itu kita harus pahami itu supaya kita bisa bersabar. Sebagaimana sabda Rasulullah juga, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, yang artinya barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, niscaya akan dipahamkan tentang urusan agamanya. Kalau Allah menghendaki seseorang itu akan dipahamkan secepatnya tentang urusan agamanya Allah. Nah, kita harus sadar itu. Kalau kita belum mendapatkan kepahaman tentang agama, sadarlah, mohonlah cepat sama Allah, mohon berdoa agar diberi petunjuk, agar diberi hidayah. Jangan menyepelekan. Karena kita itu belum mendapatkan kepahaman, berarti kita masih dalam kesesatan, kita masih dalam kekeliruan. Saudara-saudara, nggih, harus kita sadari. Nah, niki, maka kita perlu tetap mengoreksi diri, koreksi terus diri ini. Jangan ngoreksi orang lain, koreksi diri kita, koreksi hati kita. Rasakan diri kita, rasakan hati kita, apa bunyinya, dengarkan bunyi hati kita. Jangan dengarkan bunyi orang lain. Kalau orang lain berbunyi bersuara mengatakan perkataan baik atau buruk, kita cepat mendengarkannya. Tapi bunyi hati kita yang berkata baik dan buruk, kita tidak pernah mendengarkannya. Maka itu bisa terjadi masuk lewat telinga kanan, keluar dari telinga kiri, karena tidak memasukinya ke dalam hati, tidak menggunakan pendengaran itu untuk
Untuk mendengarkan hati. Kita disampaikan oleh para ulama, para tuan guru itu untuk kita pakai penyampaian itu untuk mendengarkan hati kita, bukan mendengarkan orang lain, bukan mendengarkan perbuatan orang lain atau hati orang lain atau tingkah laku orang lain, bukan, tapi untuk menggunakan mendengar hati kita penyampaian tersebut. Oke? Nah, kurang lebih dari apa yang saya sampaikan ini, nanti kita lanjut lagi insya Allah. Kalau Allah izinkan, kita akan lanjut dari pembahasan-pembahasan yang kita bahas ini mengenai tentang pengenalan kepada Allah dan pengoreksian diri dan penyesuaian diri kepada apa yang kita ketahui, insya Allah. Kurang lebih dari apa yang saya sampaikan ini, mohon maaf jika ada kata-kata saya yang belum bisa dipahami atau saudara-saudara sekalian tidak memahaminya. Nanti kita akan bahas ulang supaya kita bisa memahaminya, karena di sebuah kata-kata yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang lain, sebagaimana ulama atau tuan guru yang lain, berbeda-beda cara menyampaikannya. Perkataan juga bisa berbeda-beda, namun makna akan kita tetap kejar satu dalam tujuan, yaitu ilmu tauhid. Nah, maka dari situ kita perlu bertauhid, insya Allah. Dari jamaah ini adalah jamaah wahidatul ummah, untuk persatuan umat. Nah, insya Allah kurang lebih dari apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.